wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sahabat, tolong menolonglah kita dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kita bergandengan dalam perbuatan dosa. Oke, itu judul hari ini. Terima kasih untuk yang sering mengisi kolom komen kami. Silakan Anda menulis apa saja di sana, apa yang Anda mengerti mengenai tausiah kali ini ataupun tidak mengerti. Kirimkan pertanyaan atau kisah Anda. Yuk kita sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Nah, sudah lebih dari 1 tahun, banyak tausiah kita berbicara mengenai rezeki. Dan tetap sampai sekarang masih banyak yang bertanya atau mohon arahan. Kalau memang rezeki sudah ditakar dan gak mungkin ketukar, di mana rezeki saya Ustadz? Iya. Sejak awal episode kita udah bilang bahwa rezeki itu udah ditaker, nggak bakal ketuker. Bahkan rezeki itu telah ditentukan oleh Allah sejak kita masih berada dalam janin umur 4 bulan, udah ditentukan 3 hal. Ajal kita, rezeki kita, jodoh kita. Jadi dari awal kita udah bilang rezeki ya segonono, benar gak? Udah ditaker nggak bakal ketuker. Tapi memang benar ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui jalur Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, terkadang seseorang itu terhalang rezekinya akibat dosa yang dilakukannya. Nah ini, benar gak? Jadi emang rezeki udah ditakdir gak bakal ketukar, iya. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad memperingatkan kita, terkadang seseorang itu terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Nah, kita mulai dari situ aja, benar gak? Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman ini dalam kitabnya Al-Barakah fi Fadl As-Sa'i, beliau mengidentifikasikan 9 dosa. Gelo gak? Kacau. 9 dosa yang dapat menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Beliau berusaha untuk menjabarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Yang pertama menurut beliau, kita nggak boleh ngeluh, maki-maki atau nyala-nyalain hujan. Nyala-nyalain fenomena alam yang terjadi, benar gak? Hujan yang membrengsek nih, hujan nggak boleh. Karena semua itu Allah yang ngatur dengan skenario-nya Allah. Kita mungkin ngeluh karena hujan gede, ntar bisa banjir. Tapi petani gembira kalau nggak ada hujan tanamannya mati, benar gak? Jadi yang pertama menurut beliau, kita nggak boleh memaki-maki hujan, memaki-maki terik panas matahari, memaki-maki segala macam fenomena yang memang Allah udah skenario kan bakal begitu. Yang kedua menurut beliau, kita nggak boleh jadi orang itu pelit, nggak mau bagi air, nggak mau bagi sesuatu yang bermanfaat. Nih di episode berapa kita udah bahas ara'aital ladzi yukadzibu biddin, termasuk kita orang-orang yang pendusta agama. Kalau kita apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yuhaddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita punya kemampuan tapi kita nggak mau minjemin ke orang, bagi air, bagi apa barang apapun lah yang manfaat. Ini dosa yang kedua nih yang bisa menghalangi rezeki kepada kita. Yang ketiga, ini yang ketiga nih, kita ini males-malesan tidur aja, bener gak? Nggak mau usaha, kita hidupnya kelewat santai gitu, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar, tidur aja. Kan rezeki udah ditakdir nggak bakal ketukar, tenang aja. Kalau tidur juga, kalau rezeki pasti datang. Bukan begitu, men. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, dosa yang keempat adalah zolim. Ah ini hati-hati. Di episode keberapa juga kita pernah bahas waktu itu, ada 2 dosa yang oleh Allah dipercepat balasannya di dunia. 2 dosa. Yang pertama zolim pada orang lain, yang kedua durhaka kepada orang tua. Dipercepat ini balasannya. Salah satu dipercepat balasannya adalah rezekinya terhalang. Nah ini
yang keempat zalim. Yang kelima, yang juga bisa menghalangi rezeki kita adalah zina. Wah ini, zina ribet juga urusannya men. Ini disampaikan oleh sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah, hindarilah zina. Karena zina itu engkau akan mendapatkan 6 hal yang tidak baik untuk dirimu. 3 di dunia, 3 di akhirat. Oh, gelo gak? Yang pertama, yang 3 di dunia ini, yang pertama, engkau akan kehilangan, Allah akan mencabut keberkahan dari umurmu. Hidup kita kagak berkah. Berkah masih ingat kan? 4 hal ya. Kita bahagia, orang lain bahagia, kita dapat manfaat, orang lain dapat manfaat. Itu yang namanya berkah. Nah kalau keberkahan dihilangkan, kita tetap hidup, kita tetap jalanin umur kita. Tapi 4 hal ini hilang. Kita kaya raya tapi kagak bahagia. Kita happy, sering party di rumah tapi orang sekitar kita kagak bahagia. Bener gak? Malah gedubel orang sekitar kita, bener gak? Kita gak merasa manfaat atas ketenaran, kehebatan, kehormatan, kekayaan yang kita milikin. Dan orang lain pun gak merasakan manfaat atas hal tersebut, bener gak? Nah, ini yang dimaksud dengan dicabutnya keberkahan dari umur kita. Yang kedua, Allah menghilangkan cahaya dari wajah kita. Ingat gak di episode berapa kita pernah bahas bahwa di kalangan orang ahli tasawuf, itu mereka bisa melihat cahaya keimanan. Sehingga begitu kuatnya cahayanya, mereka sampai-sampai harus menutupi kepala mereka dengan kopiah, peci, atau sorban supaya gak ketahuan kewaliannya. Tapi bagi kita orang biasa, memang kita gak bisa ngelihat cahaya keimanan tersebut. Tapi kita orang biasa, kita bisa ngelihat aura muka orang, bener gak? Kita ada yang ngelihat muka orang tuh asik aja, tampangnya tuh enak dilihat gitu tuh. Cakep mah enggak, cuman asik aja, bener gak? Bener gak? Di sisi lain ada orang yang cakep, yang cantik, tapi mukanya nggak asik gitu, nggak anyep tuh kayak ente boneka kan cakep, bener nggak? Tapi ini kan boneka gitu, nggak ada ruh terpancar. Ini yang kedua. Yang ketiga, memang Allah sempitkan jalan rezekinya. Rezekinya tetap segitu-gitu juga, tapi jalan rezekinya Allah sempitkan sehingga dia netes tuh biasanya. Lancar tuh, jadi netes tuh. Walaupun deposit dia masih ada banyak juga tuh. Kalau orang yang sakit kencing batu, benar gak? Nah, itu bisa ngerti nih pemahamannya tuh. Karena depositnya tetap segitu-gitu juga banyaknya. Tapi yang keluarnya dikit gitu, tuh enggak, benar gak? Itu 3 hal yang di dunia. Ada 3 hal yang di akhirat. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan Allah memalingkan wajahnya dari kita. Karena Allah murka sama kita. Yang kedua adalah Allah akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Mesti dicuci dulu nih, udah kacau nih. Ini semua kalau belum taubat ya, ini kalau semua belum taubat ya, bener gak? Dan yang ketiga adalah kita akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ingat gak waktu itu ada seorang ahli tasawuf yang masuk ketika di akhirat kelak, kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian ahli ibadah ini jadi terkejut, loh kenapa dengan rahmatmu Allah, benar gak? Kenapa bukan dengan amal solehku, dengan ibadahku yang selama aku lakukan di masa hidupku? Allah, coba ente lihat belah kiri dah, benar gak? Belah kiri ada gundukan tanah lah. Itulah amal pahala dari amal solehmu selama hidup di dunia, belah kiri gundukan tanah kecil. Sekarang lihatlah ke sebelah kanan. Dilihat sebelah kanan ada gunung yang gede banget. Itu adalah nikmat sebelah mata yang aku berikan padamu. Ini rahmatnya Allah, men. Pokoknya udah dah, kita cari hidup berkah biar dapat rahmatnya Allah. Kalau kita pun buat dosa itu part of the game, bener gak? Yang penting tobat, karena kullu bani Adam khoto. Setiap anak cucu Adam itu pasti pendosa, bener gak? Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat tobatnya kepada Allah. Yang keenam adalah dosa riba. Ini juga gak boleh, men. Ini bisa membuat seakan-akan rezeki kita bertambah karena kita meminjamkan uang dan meminta riba. Tapi sesungguhnya di mata Allah, uang itu tidak bertambah. Uang yang ada yang kita peroleh dari riba itu tidak menambah rezeki kita.
Harta kita nambah, tapi nggak menambah rezeki kita. Allah akan turunkan kepada kita beberapa cobaan-cobaan, musibah-musibah yang duit itu plus aja, bener nggak? Nambah sih 2 juta, bener nggak? Tapi pengeluaran nambah juga 2 juta, tiba-tiba mobil keserempet apa ada aja ceritanya. Namanya juga Allah gampang untuk ngasih berbagai skenario buat kita. Yang berikutnya yang nomor 7 adalah curang dalam hal bisnis. Ngurangin timbangan, cheating, jual barang palsu bilang asli dan segala macam lah. Macam-macam cara kita curang itu, menukar barang macam-macam. Kalau kita nonton di YouTube banyak tuh berbagai macam kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam bisnis. Ini juga akan membuat rezeki kita nggak berkah. Kalau rezeki udah nggak berkah, umur udah kagak berkah, bener nggak? Muka juga jadi kelihatannya tuh cakep sama cakep, mukanya anyep. Nah, yang berikutnya, yang nomor 8 adalah khianat. Ini juga merupakan salah satu penghalang dari datangnya rezeki pada kita. Orang nggak happy, orang nggak suka sama kita, orang nggak suka berhubungan sama kita karena kita kerjanya khianat. Kita bisnis join barengan, bener nggak? Ini episode berapa nih? Udah bahas nih. Join barengan bisnis, happy bareng-bareng sebelum sukses. Begitu sukses, mulai dia bilang bagian gue lebih gede daripada lo karena gue begini begitu. Ada aja yang dihitung tuh ntar kan lo pakai rumah gue itu berarti sewanya sekian, pening dah pokoknya, bener gak? Ini khianat, ini juga bisa menghalangi datangnya rezeki kita. Yang ke-9 yang terakhir adalah sifat rakus kita, tamak. Kita serakah tuh, nggak pernah cukup. Segala macam mau kita ambil. Seakan-akan tuh kalau orang lain ngambil kita nggak redo, bener gak? Seakan-akan ketika Allah mau memberikan rezekinya pada orang lain kita nggak redo. Sehingga kita cegah orang itu dapat rezeki dari Allah, lalu kita ambil, kita serakah. Udah. Nah itulah 9 hal yang diidentifikasikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman sebagai 9 dosa yang dapat menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Baik itu ya, Fit. Masya Allah, betul ya Ustadz ya. Kalau dilihat maka kita kelihatannya juga harus mawas diri dan juga barangkali sholat taubat ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ada lagi komen yang menyentuh saya nih seperti ini nih. Ini aduh, sahabat ini sering menitikkan air mata apabila Ustadz berbicara mengenai Rasulullah. Ustadz juga barangkali mau ke Madinah kan besok ini. Dari sekarang sudah menitikkan air mata. Tentunya buat yang belum merasakan hal ini Ustadz, apa sih yang terjadi Ustadz? Bolehkan kita iri melihatnya Ustadz? Iya boleh banget bos. Nggak tahu, kita kagak ngerti deh. Kalau kita di Indonesia ya, kita punya tradisi barzanji itu kan. Allahnya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini kalau dalam ilmu tasawuf diyakini ketika kita baca salawat itu, kalau di Indonesia nih tradisinya kita berdiri Kita berdiri kemudian kita berdiri dengan takzimnya itu karena dipercaya pada saat itu rohnya Rasulullah SAW hadir sama-sama kita Gimana kita kagak nangis? Bener gak? Lah kita deh kalau ketemu Rasulullah SAW kita speechless mau ngapain lu, kagak ngerti dah kita mau ngapain lu gak? Itu membuat kita jadi nangis tuh karena kita merasakan ruhnya Rasulullah SAW hadir. Itu sebabnya juga kita kalau ziarah ke sana itu bisa di Masjid Nabawi itu kita bisa Assalamualaikum ya Rasulullah, nangis nangis. Macem-macem, semua orang punya jalan hidupnya, semua orang punya keadaan, kondisi, situasi psikologis yang terjadi pada saat itu yang macem-macem. Ada orang yang nangis sama Rasulullah SAW, dia, ya Rasulullah, aku ngikutin semua petunjukmu ya Rasulullah. Ini hidup kenapa begini banget ya Rasulullah, benar gak? Ada yang model begitu, dia nangis. Dia ngaduin kepada Rasulullah. Karena istiqomahnya dia memegang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia merasakan hidup ini begitu dahsyatnya.
Lah bagaimana lagi dengan engkau dan para sahabat waktu itu ya Rasulullah, gitu nangisnya tuh. Kami aja nih begini, nggak sampai kayak Bilal ditibanin batu, bener nggak? Nggak sampai di zaman Rasulullah SAW para sahabatnya begitu, Amr bin As ditusuk pakai tombak, nggak sampai kayak gitu nih. Jadi gitu ada lagi yang macam-macam nangisnya, ada yang ya macam-macam dah, gitu dah. Ustadz, maaf, sedikit lebih panjang dikit ya Ustadz. Jadi apa nih yang harus kita lakukan untuk lebih mencintai Rasulullah? Kita nangis itu ketika ruh kita bersentuhan, berinteraksi dengan ruhnya Rasulullah SAW. Itu yang membuat kita jadi nangis. Ketika ruh kita ini bersentuhan, berinteraksi, waduh. Benar gak? Nah bagaimana caranya supaya ruh kita ini bisa bersentuhan? Caranya adalah biarkanlah ruh kita yang dominan, yang lead the way. Karena kalau kita mengandalkan nyawa kita, hawa nafsu kita, jadi ruh kita, bisa bayangin gak sih di diri kita nih, yang muncul di depan ini, yang muncul di permukaan diri kita adalah nafsu kita. Yang gak bisa bersentuhan ruh kita dengan ruhnya Rasulullah SAW karena terhalangi oleh nyawa kita, oleh hawa nafsu kita. Sehingga ruh kita terhalangi ketika mau berinteraksi dengan ruhnya Rasulullah SAW, dia terhalangi, gak kena dia. Tapi ketika kita bisa menyingkirkan nyawa kita, hawa nafsu kita ini, sehingga ruh kita yang berasa di depan, maka ruh akan ketemu dengan ruh. Dan ketika ruh ketemu dengan ruh, itulah kita merasa sangat terharu ketika mendengar nama Rasulullah SAW. Baik to you, Fit. Masya Allah, benar Ustadz. Kita berarti harus mengenal betul Nabi Allah ini agar dapat mencintai beliau lebih dalam lagi. Nah terakhir Ustadz, ini pertanyaan sahabat, menarik juga apa yang ditanyakan. Apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah berikhtiar dan berdoa? Sahabat ini mencitrakan seperti ketika Umar di samping Nabi SAW di dalam gua ketika dikepung oleh musuh. Perasaannya, ketakutannya, dan dia sudah berikhtiar dan berdoa. Apalagi Ustaz? Nah, kalau kita udah ikhtiar, kita udah doa, kita harus sempurnakan dengan kesabaran. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq di gua tersebut. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan khawatir. Ngapain khawatir? Sabar aja, bentar lagi juga selesai. Ada Allah, men. Kita harus genapkan ikhtiar dan doa kita ini dengan kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk menantikan takdir yang Allah tentukan untuk kita ini, men. Lah kita bagaimana, ikhtiar mana, bagaimana coba ya. Ya nggak usah susah-susah dah. Ini bibi lagi masak di dapur, kita bilang mana makanan, sabar atuh lagi diproses. Benar gak? Jadi memang betul kita harus ikhtiar terbaik kita doa. Tapi harus kita sempurnakan dengan kesabaran. Karena kita percaya persis, kita percaya penuh bahwa Allah akan memberikan takdirnya yang terbaik buat kita pada saat yang tepat yang kita butuhkan. Ini men. Kalau nggak pada saat yang tepat gimana? Misalnya kita ketemu jodoh, tapi kita waktu itu masih umur 7 tahun. Nah, kan nggak cocok. Bener nggak? Emang jodoh kita, tapi baru 7 tahun. Nggak jadi, bener nggak? Begitu juga dengan harta, bener nggak? Allah kasih, kita lagi kebanyakan duit, dikasih duit lagi, tambah banyak lagi. Akhirnya jadi kita bingung, bener gak? Kalau kita bingung itu setan datang ke kita. Udah dah, 10% lah, cobain dikit-dikit lah. Yang bagian ngaco-ngaco dikit, bener gak? Ntar kan bisa tobat. Nah, kita cobain ngaco-ngaco dikit, bener gak? Inilah yang berulang kali oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Fasbir inna wa'adallahi haqqun. Bersabarlah, kata Allah. Inna wa'adallahi haqqun. Sungguh janjiku adalah benar. Ini yang ketiga, menyempurnakan dengan kesabaran. Fasbir, kata Allah, bersabarlah. Inna wa'adallahi haqqun. Sungguh janji Allah itu adalah benar. Baik, David. Nah, ini kata kunci nih dari seluruh materi kita hari ini. Sabar dan tunggu ketentuan Allah atas seluruh permintaanmu. Ustadz, Masya Allah, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.